Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alay Maripol. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Mei 2021, yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita tentang pengharapan. Pengharapan itu harus tumbuh berakar dalam hidup kita. Seorang penemu lampu yang dapat menerangi kegelapan, yaitu Thomas Alva Edison, tidak begitu saja dapat menemukan tentang lampu. Kalau kita melihat kisah inspiratifnya, di mana seorang Thomas Alva Edison di masa sekolahnya, dia sering disindir, dihina. Bahkan gurunya pernah memulangkan dia karena dia dianggap sebagai murid yang bodoh. Apakah dia berhenti, putus sekolah, dan tidak melanjutkan sekolahnya lagi? Tidak. Dia tetap semangat, optimis, sampai dia meraih cita-citanya, sampai dia dapat menemukan, yaitu bola lampu tersebut. Itu semua bukan disengaja. Dia berkata segala sesuatu itu bukan disengaja, tetapi berkat usaha, kerja kerasnya, dan imannya, dia dapat melakukan itu. Dan dia menjadi seorang yang dikenal dan membuat sumbangsi yang cukup besar bagi kebutuhan umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang ragu-ragu di dalam hidup ini, skeptis karena kondisi, apalagi kondisi ekonomi dengan adanya COVID-19. Ada berita juga tentang satu keluarga di mana seorang ayah membunuh anaknya, istrinya, dan bahkan dia membunuh dirinya sendiri karena kondisi kesulitan ekonomi di dalam rumah tangganya. Banyak juga orang yang putus asa, baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam kehidupan, baik itu dalam rumah tangga. Mereka depresi, frustasi dengan kondisi kehidupan ini. Namun firman Tuhan berkata pada saat ini, marilah kita diajak, marilah. Kata marilah itu adalah mengajak kita semua tanpa terkecuali. Teguh dalam arti kuat di dalam hidup ini menghadapi tantangan itu. Kita diajak teguh, mari teguh. Berpegang pada pengakuan. Kita mengaku tentang pengharapan itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada pengharapan. Melalui apa? Pengharapan itu adalah iman kita. Berpengharapan dalam hidup ini. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dia yang menjanjikannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, selalu setia dalam janjinya, dalam segala apa yang diperbuatnya dalam hidup kita. Kita sudah menerima itu dalam hidup kita. Janji Tuhan yaitu keselamatan yang diberikan kepada kita. Janji Tuhan yaitu hidup yang kekal yang diberikan kepada setiap manusia, yaitu surga, tempat orang yang percaya.
Dijanjikannya juga kehidupan dalam hidup kita ketika kita kuat berpengharapan. Kita mempunyai iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita selalu berpengharapan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, marilah iman kita itu jangan pasif. Karena Yakobus 2 ayat 17 berkata, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman kita itu bukan pasif. Pengharapan kita itu bukan pasif, tetapi aktif, bergerak. Pengharapan kita itu karena kita mengaku dalam hidup kita ini ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Jangan putus asa. Ia selalu menjanjikan yang terbaik. Tuhan tak pernah janji segala sesuatu itu tidak terjadi ketika Dia berkata. Tuhan menjanjikan segala sesuatu itu indah pada waktunya ketika kita tetap setia dan berpengharapan. Sebab Tuhan itu setia dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita, apapun yang kita hadapi tantangan, jangan putus asa. Tetaplah nyatakan hidupmu kepada Tuhan dan minta Roh Kudus yang menuntun hidup kita agar kita melakukan kehendak Tuhan dan tidak putus asa dalam hidup ini. Dalam kondisi apapun, kita selalu diberikan solusi seperti air yang mengalir. Walaupun banyak hambatan-hambatan, Dia selalu mencari celah supaya Dia dapat mengalir terus. Demikian juga hidup kita. Selalu ada solusi atas apa yang kita hadapi. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, agar kami teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kami akan Engkau, karena Engkau menjanjikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami ketika kami setia kuat menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kuatkan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kiranya kehendak yang terjadi. Amin. Horas.